Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu lagi di program KMMI Transformasi Digital Universitas Semarang. Masih bersama saya Febrian Wahyu Kristanto, salah satu pengajar di program studi Teknik Informatika Universitas Semarang. Kali ini kita akan belajar tentang yang namanya Microsoft Power Platform, yaitu Power Automate. Kalau kemarin Anda sudah belajar tentang Power Apps, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya Power Automate. Apa itu Power Automate? Kita lihat hari ini. Jadi Power Automate itu adalah suatu fitur dari Microsoft Office 365. Dia bagian dari Microsoft Power Platform ya. Jadi ada Power Apps, Power Automate, ada Power BI. Terus dia juga disebut sebagai Microsoft Flow karena memang tugasnya adalah mengotomatisasi beberapa proses menjadi otomatis seperti itu. Jadi tanpa tanpa campur tangan manusia, dia sudah otomatis, tetapi sebelumnya pastinya ada campur tangan manusia, artinya kita setting terlebih dahulu, terus nanti dia akan jalan secara otomatis. Nah, ini bisa dikerjakan untuk organisasi atau individu dan tidak ada coding sama sekali. Jadi Anda yang bukan orang IT pun bisa menggunakannya. Terus kemudian banyak template yang bisa Anda gunakan di Power Automate. Terus dia juga sudah canggih karena berbasis cloud, mobile maupun desktop. Jadi Anda bisa pakai di cloud, pakai di mobile atau handphone atau via desktop. Terus mengapa butuh otomasi atau mengapa butuh paperless ya? Mengurangi paper atau menghilangkan sama sekali yang namanya paper. Yang pertama tentu saja faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan, dengan banyaknya penebangan pohon, banyaknya kertas, maka lingkungan akan semakin menjadi rusak. Terus kemudian dengan paperless dan otomasi tentu saja meningkatkan dan mempercepat suatu proses pekerjaan ya. Mempermudah suatu proses pekerjaan. Tentu saja dengan mempercepat itu berarti memaksimalkan suatu pekerjaan, dan sekarang penyimpanan itu sudah beralih ke digital ya. Artinya otomasi atau paperless ini sangat diperlukan karena sekarang surat apapun juga digital kebanyakan. Jadi sudah meninggalkan yang namanya kertas. Jadi kalau dulu ini jadwal, formulir, brosur, sertifikat itu di kertas, sekarang bersifatnya digital ya. Ada undangan, ada brosur, ada sertifikat. Sekarang lagi ngetren ya e-sertifikat dan sebagainya macam. Jadi kalau e-sertifikat kita bisa simpan puluhan tahun asal hard disknya tidak rusak ya, asal filenya tidak Anda hapus begitu. Tetapi kalau hard copy, artinya sertifikat atau kertas itu punya umur. Artinya kalau memang kena hujan atau kena rayap juga dia akan hilang. Makanya zaman sekarang sudah beralih ya ke zamannya digital, transformasi ke bentuk digital. Terus kemudian apa saja yang bisa digunakan untuk otomasi? Jadwal, perakiraan cuaca, daftar rencana, alarm sampai sertifikat bisa dibuat via ponsel maupun web. Dan Power Platform yang salah satunya adalah Power Automate adalah pilihan terbaik Anda untuk belajar bagi orang-orang yang di luar IT. Karena apa? Ini sangat canggih tapi sangat mudah dipakai gitu kan, seperti itu. Terus kemudian juga dapat dibagikan dengan orang lain. Nah, nanti kita praktek juga ini form ya. Form saya kira toolsnya familiar semua ya, mudah digunakan untuk mengumpulkan data dan
Automate ini terkoneksi dengan Form, dengan Excel, dengan OneDrive, dan dengan hampir semua aplikasi di Microsoft 365 support ya. Terus kemudian Automate ini juga memungkinkan akses data dan aliran suatu proses ya, artinya dia mengalir. Kalau sudah disetting ya prosesnya akan berulang seperti itu terus. Contoh forms ya, aplikasi pengajuan kredit, tips-tips kesehatan, kuesioner, terus perjanjian, terus kuis ya, dan tentu saja sertifikat. Terus kemudian alur organisasinya bisa digunakan di seluruh organisasi untuk kepentingan berbeda-beda. Terus kemudian tentu saja dengan Power Automate itu pengganti proses yang biasa menggunakan kertas. Ini sangat berimbas sekali di dalam kehidupan lingkungan kita. Terus kemudian bisa juga melibatkan orang-orang di luar organisasi, tergantung Anda nanti nyetingnya bagaimana. Hanya untuk satu organisasi, contoh yang hanya punya Microsoft 365 saja, atau di kelas Anda saja, ataupun di luar organisasi, artinya yang tidak punya Microsoft 365 dan yang untuk umum lah, itu Anda bisa setting semua. Cara memulainya mungkin Anda nanti sering gagal ya, karena step by stepnya cukup banyak. Walaupun tidak ada coding, nggak apa-apa, dihapus lagi, terus dicoba lagi, terus nanti pakai template-template ya yang ada di Power Automate. Terus kemudian Anda pikirkan satu proses yang Anda ingin perjuangkan, Anda ingin buat ya. Terus kemudian cobalah membuatnya dengan mungkin tutorial dari saya atau tutorial dari YouTube. Sudah banyak ya, walaupun tidak terlalu banyak sih, maksudnya tutorial tentang Power Automate ini masih sedikit, tapi paling tidak Anda bisa belajar beberapa dari tutorial Power Automate. Nah, prosedurnya contohnya seperti ini yang sering kita gunakan sekarang. Jadi dari form, kita ngisi form ya, terus kemudian sertifikat otomatis ya kita isi, dan prosesnya seperti ini. Dari form ternyata sertifikatnya itu berbentuk Word ya, Word, terus kemudian tersimpan semua di OneDrive. Terus dengan Power Automate kita buat flow ya, flow itu berarti aliran prosesnya. Terus nanti akan dikirim ya via Outlook ya, bisa terkirim di Outlook ataupun bisa terkirim di Gmail. Nah, seperti itu contoh implementasi sertifikat otomatis yang bisa kita pakai di Power Automate. Nah, nanti kita juga akan sedikit praktikum ya tentang pembuatan ini. Jadi itulah, Anda bukan orang IT sepenuhnya, tapi Anda bisa untuk melakukan pekerjaan IT. Baik, itu pengantar dari saya tentang Power Automate. Terus kemudian mungkin selebihnya Anda bisa baca di microsoft.com atau di beberapa tutorial yang lain yang bisa Anda akses seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba praktek ya. Coba praktek untuk membuatan sertifikat secara otomatis. Saya sudah siapkan sertifikatnya, templatenya. Nah, seperti ini ya templatenya. Nah, ini banyak kok template sertifikat, bisa di-download. Cuma ini coba saya sediakan template. Terus yang perlu biasanya berganti nama adalah di nama yang berganti ya, di unit tugas dan perannya sebagai apa ya. Nah, kalau di sini berarti agar bisa dibaca oleh Power Automate dan form nanti
Nah, kita harus setting rich text ya. Nah, kalau di rich text itu kalau di offline Office 2013 ini memang tidak ada menu rich text ya, sehingga kita perlu aktifkan itu karena di situ harus ada tab yang namanya developer. Caranya bagaimana Pak? Ya kita klik kanan dulu di sini, klik kanan di sembarang ya, di sini dimanapun terserah. Terus kemudian kita customize the ribbon. Nah di sini ada satu menu yang belum tercentang yang namanya menu developer. Nah di sini ada plain text ya, menu plain text yang akan kita gunakan. Developer ini diklik saja sampai centang, terus kemudian di OK, sehingga dia akan muncul menu baru di Word Anda menjadi menu developer. Terus kemudian caranya bagaimana Pak? Kita klik ini, kita blok ya nama yang nanti bisa berubah-ubah. Terus kita klik developer, terus ambil yang ini ya, huruf AAA ini. Ada yang rich text ya, rich text. Terus ada yang plain text. Nah kita pilih yang plain text content control. Kita klik, dia nanti akan jadi coklat. Terus kemudian juga ini ya, surat tugas, unit tugas. Kita lakukan cara yang sama. Dan yang berubah lagi adalah peran. Peran itu dia sebagai panitia, sebagai peserta, ataupun sebagai narasumber. Saya klik juga plain text-nya. Oke, saya kira kita sudah selesai di Word offline ya. Saya save gitu. Terus kemudian saya close saja di sini. Kemudian saya akan akses Office 365 saya. Kita akan upload file yang sudah kita setting tadi ke Office 365. Alamatnya apa? Jangan sampai lupa, office.com ya. Sign in. Baik, yang pertama kita akan akses adalah tentu saja OneDrive ya. Kita akan buat folder, terus kemudian menyimpan file tadi, file sertifikatnya di OneDrive. New folder, sama saya beri nama sertifikat kegiatan. Foldernya itu. Baik, kalau sudah jadi, ini sudah jadi ya. Saya masuk folder ini, kemudian saya upload file yang sudah saya save tadi dengan plain text control ya. Ya, saya tunggu. Baik, kita sudah selesai, sama aja ya. Kalau dibuka ya keluarnya seperti ini. Ya sama, mau offline mau online sama. Baik, berikutnya kita akan buat Excel ya. Excel langsung dari sini aja, new form for Excel. Jadi form dengan Excel, semua saya buat daftar peserta ya, daftar peserta aja lah ya. Create. Jadi ini form yang terafiliasi langsung dengan Microsoft Excel. Kita buat formnya. Kalau kita ada absensi ya, absensi daftar peserta, tentu saja yang pertama adalah teks apa? Nama peserta. Saya required, artinya harus diisi. Terus kemudian yang kedua
setelah nama adalah tadi di sertifikat berarti unit tugas ya. Sorry, saya lihat dulu. Unit tugas ya, unit tugas kita sesuaikan di sini. Yang kedua kita pilih teks lagi, unit tugas. Oke. Terus saya add new lagi. Yang ketiga adalah peran ya. Tadi kalau peran kita pilih aja choice ya. Perannya sebagai apa? Ada sebagai, tadi tulisannya kecil ya, panitia peserta dulu aja, peserta panitia. Kalau ada kan narasumber juga ya, narasumber. Jadi user akan memilih dia sebagai peserta, panitia, atau narasumber. Saya kira cukup. Menambahkannya tadi gimana Pak? Tinggal diklik ya, add option ini, add option ya. Jadi dia akan bertambah sendiri. Kalau kebanyakan ya dihapus saja. Begitu. Dan jangan lupa intinya sekarang adalah harus ada apa? Email. Kalau enggak ada email ya ngirimnya sertifikat bagaimana nanti? Mail peserta. Oke. Kalau kita sudah selesai ya di sini. Kalau sudah kita selesai, jangan lupa di setting di sini nanti untuk siapa, begitu kan. Kalau biasanya daftar peserta itu kan tidak hanya orang yang punya akun 365 saja, tapi kan bermacam-macam. Ada yang pakai Google, ada yang pakai Hotmail dan kawan-kawannya. Makanya lebih aman kalau kita centangnya who can fill out this form to anyone can respond. Artinya semua orang bisa respon. Ini untuk mempercantiknya bagaimana Pak? Ya klik aja di Teams. Kemarin kan sudah belajar form ya. Klik aja ini. Oke. Jadi lebih lebih rame dikit lah gitu. Terus kemudian kita tinggal ini dulu, tapi jangan di close ya, nanti karena akan kita coba. Sekarang kita balik ke OneDrive kita. Nah di sini sudah ada daftar peserta dan juga template ya, template sertifikat tadi. Nah sekarang ada beberapa proses yang perlu kita teruskan atau perlu kita lanjutkan. Yang pertama adalah mengkoneksikan respon dari form ya, dari form ini tadi yang diisi peserta ke Excelnya ya, ke Excelnya. Terus kemudian mengambil data dari form ini untuk dimasukkan ke Microsoft Word-nya. Jadi nama, unit kegiatannya, unit tugasnya, dan dia sebagai apa. Terus kemudian nanti kita akan create dari Word ini kan bentuknya Word ya. Word itu nanti menjadi suatu PDF ya, PDF e-sertifikat itu kan PDF. Terus kemudian kita akan buat, setelah itu maka dikirim ke email peserta masing-masing. Nah ini kita akan buat. Sekarang kita akan akses Power Automate kita di sini ya, di Microsoft Office Home. Ini ditinggal aja sebagai tab. Saya klik di sini, Anda bisa cari Power Automate gitu kan. Nah ini Power Automate saya. Baik, ini banyak template ya di sini. Bisa diklik template. Tapi sekarang kita akan buat create baru. Create ya, yang create. Terus kemudian automate cloud flow. Ada yang automate flow saja, ada yang automate cloud flow. Terus kemudian flow name-nya adalah
daftar peserta. Terus kemudian di sininya kita akan pilih new when a new response is submit. Artinya kalau user sudah submit, maka di situ akan masuk ke daftar peserta. Baik, kalau sudah di create, nah ini pick from-nya dipilih dari daftar peserta ya tadi, yang besar sendiri. Terus kemudian kita next step. Next step berikutnya adalah respon ya, respon dari form ke Excel. Berarti kita pilih form, Microsoft Form ya, terus get respon detail, artinya kita ambil respon dari peserta ya, get respon. Nah ini kita isi unique identifier-nya tadi, daftar peserta, respon ID-nya dari respon peserta. Oke, kita sudah selesai di sini. Tinggal biar hilang bagaimana ya, tinggal diklik di sembarang aja hilang seperti itu. Terus kemudian kita akan mengkoneksikan data-data dari peserta ini ke Microsoft Word template ya. Berarti kita new tab, terus kita semua Word, ini Word Online Business, kita klik, terus kemudian kita pilih populate Microsoft Word template dulu. Nanti kalau sudah selesai, sudah benar, baru kita nanti convert ya. Ini nanti kita ini dulu, populate Microsoft Word template. Terus kemudian kita pilih dari mana populasinya, OneDrive ya, kita simpannya kan di OneDrive semua ya. Terus kemudian dokumen library-nya juga OneDrive. Nah, tinggal kita masukkan juga filenya ya. Filenya itu ada di mana, kita lihat tadi adalah foldernya namanya sertifikat kegiatan. Nah, ini ada filenya template ya. Baik, kita tunggu dulu, dia akan keluar. Kita akan samakan biar tidak tertukar nanti di sertifikat. Kalau di sini poinnya nama, berarti di sini kita klik nama. Terus kalau di sini unit tugas, kita klik juga unit tugas. Dan juga kalau di sini peran, berarti kita klik juga peran. Ya, kita sudah selesai untuk mengkoneksikan dari form ke Word. Baik, kemudian kita akan meng-create file baru untuk sebagai sertifikat yang nantinya diisi. Ini kan template ya, template yang nantinya diisikan ke sertifikat yang asli itu dengan cara kita new tab, terus kemudian pakai OneDrive ya, OneDrive. Kalau OneDrive tidak ada di sini, bisa Anda cari di tab-tab di sini. Ini ada OneDrive, terus create file. Apa yang mau di-create, apa yang mau diambil, bisa diambil di sini. Create-nya kan masuk di sertifikat kegiatan ya. Terus kemudian kita isi filenya, namanya sertifikat 111 seumpama
terus kemudian .docx ya, besar docx, terus kemudian di sini Microsoft Word dokumen populate-nya. Baik, kita sudah selesai, ada 4 tahapan yang sudah kita lalui. Terus kemudian ada baiknya kita cek dulu saja. Kita cek dulu 4 ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita save di sini. Baik, kita tes sekarang secara manual. Kita tes. Nah, ini sudah jalan tesnya. Sekarang kita coba dengan ini ya, dengan daftar peserta. Kita klik share, kita copy linknya, terus kita buka browser baru, boleh apa browser apa terserah. Terus kemudian kita kopikan linknya tadi. Nah, kita isi seumpama unit tugasnya adalah perpustakaan, perannya adalah panitia seumpama. Terus kemudian email juga harus diisi, walaupun ini belum terkoneksi dengan email, tapi paling tidak kita isi datanya dulu. Baik, kita submit. Kalau sudah, kita cek di punya kita satunya, responnya ada 3 ya. Tadi Pak Ijo sudah masuk, perpustakaan ya, emailnya kebetulan pakai nama saya semua ya, gitu. Terus kemudian kita teruskan kegiatannya ya, ini di OneDrive. Nah, ini sudah muncul ya sertifikat 111 hasil dari proses terakhir. Sekarang kita teruskan, ini sudah berhasil ya, centang semua, berarti tidak ada yang salah. Kita edit sekarang, kita teruskan, masih banyak yang perlu kita lakukan. Setelah create file, maka kita harus convert ya. Jadi e-sertifikat itu kan di convert ya, jadi dari Word ke PDF gitu. Berarti kita cari Word di sini, Word. Baik, terus kemudian pilih yang convert Word to Word dokumen to PDF. Terus kita select lokasinya. Lokasinya dari OneDrive for Business. Terus library-nya juga dari OneDrive. Terus kita cari file tadi sertifikat 111 ya. Kita lihat tadi di save kalau tidak salah di sini. Nah, ini sudah ada sertifikat 111. Jadi yang dibuat PDF itu bukan template-nya, tetapi file yang kita sudah buat tadi ya. Baik, ini adalah proses kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan proses terakhir kita akan menuju ke step berikutnya, yaitu adalah email ya, layanan email Outlook ya, Outlook 365. Terus Anda pilih send an email ya. Jadi bukan create email tapi send email. Terus di sini kita pilih specific email add dynamic content. Jadi kan tidak spesifik email, siapapun yang memasukkan email pasti masuk di situ. Berarti kita klik add dynamic content. Kita pilih
email peserta ya. Jadi kita pilih email peserta, nanti subjeknya bisa kita tulis sebagai sertifikat kegiatan, terus bodinya mungkin sertifikat atas nama, bisa ini ditambah ini atas nama peserta. Jadi kan sertifikat atas nama Andi, Pak Ijo itu nanti keluar. Terus kemudian advance-nya, attach satunya kita bisa tulis sertifikat kegiatan .pdf, attachnya filenya, terus kemudian di sini kasih PDF aja, terus importance-nya dijadikan normal saja. Baik, itu kita sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6 step. Kita bisa save di sini seluruh stepnya, dan kita bisa cek ya. Sekarang kita tes lagi setelah di save, terus kemudian kita tes lagi. Tadi formnya mana, kita copy linknya lagi, kita buka di sini ya. Baik, namanya Sumama, namanya beneran lah. Sumama seperti ini. Saya sebagai peserta, email saya ini, saya submit. Oke, kita cek email kita, apakah filenya sudah jadi atau belum secara otomatis ya, karena kan saya ngisi terus masuk email saya ya. Nah, biasanya kalau tidak di inbox, jangan bingung. Kalau tidak ada di inbox, Anda bisa cari di spam, seperti itu. Kalau tidak ada, berarti konfigurasinya yang ada yang kurang gitu, settingannya ada yang kurang. Di sini tidak ada ya, tidak ada file sertifikat di situ. Coba saya lihat di spamnya, more spam. Ini ada satu spam baru, mungkin sertifikatnya itu. Nah, ini sudah jadi nih, dari Febrian Wahyu, sertifikat, bisa dilaporkan report no spam ya. Berarti dia kalau report no spam, dia masuk di sini ya, inbox. Saya lihat. Nah, ini sudah jadi ya, sebagai peserta Febrian Wahyu FTIK. Ya, saya kira itu dari saya tentang Power Automate ya. Power Automate kalau di Google itu juga ada ya, sama itu namanya saya lupa ya, di Google namanya apa ya, tapi ada juga sama. Terus kemudian nanti tugas Anda ya, tugas Anda nanti ada di e-learning. E-learning tentu saja membuat karya dengan Power Automate ya. Terus kemudian saya kira nanti pertanyaan bisa lewat diskusi atau lewat telemeeting. Terus kemudian saya akhiri, salam sehat semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.